Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Ngaji Bareng. Nah, di video kali ini kita akan mempelajari nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf hijaiyah. Nah, di kesempatan kali ini kita akan mempelajari cara membacanya dan hukum-hukum bacaannya. Untuk lebih jelasnya, silakan simak penjelasan berikut. Ya, pada pelajaran pertama yaitu ketika nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf hamzah, ha, kha, ain, ghain, dan huruf ha. Jadi hukum bacaannya ketika nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf ini yaitu hukum bacaan izhar halqi. Izhar halqi. Jadi izhar ini artinya jelas dan halqi itu artinya ketika suara berasal dari tenggorokan. Jadi contohnya dibaca jelas hamzah man a'ta, man a. Bacaannya tidak didengungkan. Langsung dibaca satu harakat. Hamzah, saya ulangi. Man a'ta, man a'ta. Huruf ha. Wanharu, wanharu. Jadi huruf alif diabaikan, jadi tidak dipanjangkan huruf waw fathahnya. Jadi bukan dibaca seperti ini. Wanharu. Jadi alifnya diabaikan apabila ada tanda sukun setelah huruf alif. Saya ulangi. Wanharu, wanharu. Huruf kha. Min khawfin, min khawfin. Ain. Min alaqi, min alaqi. Ghain. Haliman ghafuran, haliman ghafuran. Huruf ha. Qaumin hadin, qaumin hadin. Jadi perlu diingat nun harus jelas dan huruf setelahnya harus jelas dan satu harokat. Seperti ini, min hadin. Harus jelas. Lanjut. Jadi selanjutnya yaitu ketika nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf mim, huruf nun, ya, dan waw. Adapun hukum bacaannya yaitu idgham bigunnah yang artinya dilebur dan berdengung. Lebur dan berdengung. Jadi contohnya ini ketika tanwin bertemu mim. Bismillahirrahmanirrahim. Bihijaratim min. Ingat dilebur, nunnya hilang, n-nya. Tin bukan tin min tapi tim. Tim min. Dan berdengung. Minimal 3 harokat. Saya ulangi. Bihijaratim min. Bihijaratim min. Kemudian tanwin bertemu dengan nun. Langsung masuk ke nun. Nah, karena sama n dan n, jadi ini n-nya diabaikan, langsung masuk ke n sini saja. Amilatun nasibatun, amilatun nasibatun. Kemudian huruf nun bertemu dengan huruf ya. May ya'mal. Ingat
nunnya langsung dilebur ke ya. Mai, mai. Dan nunnya tidak dibaca, langsung masuk ke huruf ya. May ya'mal. Ingat, berdengung 3 harokat. May ya'mal. Kemudian huruf tanwin bertemu dengan huruf waw. N-nya dihilangkan, langsung masuk ke waw. Contohnya, ma law wa'addadah. Ma law wa'addadah. Ingat, idgham bigunnah itu berlaku ketika nun mati atau tanwin dipisahkan 2 kata. Ini 1 kata dan ini juga 1 kata. 1 kata, 1 kata. Oke, lanjut. Jadi di sini ada keterangan dibaca izhar, bukan idgham bigunnah. Artinya dibaca jelas, bukan dilebur dan berdengung. Jadi ketika nun mati bertemu ya itu dalam 1 kata. Tadi kan dalam 2 kata. Jadi di sini disatukan dalam 1 kata. Dibaca dunya, dunya. Jadi nunnya dibaca jelas dan iya-nya dibaca jelas, tidak dilebur. Contoh lainnya, qinwanun, qinwanun. Nun dibaca jelas, waw dibaca jelas, tidak dilebur. Sinwanun, sinwanun. Bunyanun, bunyanun. Ingat, dalam 1 kata itu dibaca izhar atau jelas. Oke, lanjut. Selanjutnya yaitu nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf lam dan huruf ra. Jadi hukum bacanya itu idgham bila gunnah. Artinya dilebur dan tidak berdengung. Dilebur dan tidak berdengung. Nah, ketika tidak berdengung itu hanya dibaca 1 harokat saja. Contohnya huruf lam, ingat dilebur, nun mati bertemu lam. Jadi nun mati dihilangkan, langsung dilebur, langsung menuju lam. Contohnya, wa mallam, wa mallam. Ingat, nun matinya tidak dibaca, langsung masuk ke huruf lam. Dan hanya ditahan 2 harokat, tidak berdengung. Wa mallam, wa mallam. Tanwin bertemu lam. Khairul lakum, khairul lakum. Langsung masuk ke lam. Bukan khairun lakum, tapi khairul, khairul lakum. Huruf ra. Langsung masuk ke ra. Mir rusulihi, mir rusulihi. Tanwin bertemu huruf ra. Ghafurur rahimun, ghafurur rahimun. Oke, lanjut. Nah, kondisi selanjutnya yaitu ketika nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf ba. Jadi hukum bacaannya itu hukum bacaan iqlab. Jadi ketika nun mati bertemu huruf ba, nun matinya itu diabaikan, kemudian diganti dengan huruf mim. Nun matinya diganti dengan huruf mim. Jadi contohnya, mim ba'di. Nah, mimnya itu harus didengungkan. Ingat, didengungkan 3 harokat atau lebih. Mim ba'di. Huruf ba-nya tetap dibaca. Jadi yang dilebur itu hanya nunnya menjadi mim.
Jadi huruf nunnya diganti jadi mim. Saya ulangi. Mim ba'di. Mim ba'di. Jadi pada Al-Quran itu biasanya kita melihat huruf mim kecil di antara nun dan huruf ba. Contoh lainnya. Mim ba'sin. Mim ba'sin. Ingat huruf mimnya didengungkan. Tanwin bertemu dengan ba. Nurum baiti. Nurum baiti. Kafirim bihi. Kafirim bihi. Oke, lanjut. Oke, kondisi terakhir yaitu ketika nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf ikhfa. Jadi huruf ikhfa ini ada 15 selain dengan huruf-huruf yang saya sebutkan sebelumnya. Jadi di sini ikhfa itu artinya samar. Jadi ketika nun mati bertemu huruf ta, contohnya nih wa antum. Jadi nun mati ini tidak dibaca. Kita bersiap-siap mengucapkan huruf ta. Nah, huruf ta itu ujung lidah itu bertemu dengan gigi. Ketika dibaca samar, jadi ujung lidah itu tidak mengenai gigi. Contohnya wa antum. Kalau mengenai gigi itu wa antum. Jadi huruf nunnya itu jelas. Jadi harus digantung atau samar. Wa antum. Wa antum. Mungkin dasarnya itu. Nah, ketika seperti ini contohnya huruf jim, miju, bukan min. Kalau mengenai langit-langit, ja, mingju. Jadi seperti mengucapkan huruf nun. Nun mati. Mingju. Jadi harus digantung. Contohnya miju. Setiap huruf ini samarnya itu berbeda-beda karena posisi lidahnya seperti dal, medu, bukan mindu. Nah, jadi harus digantung. Saya mulai dari awal untuk cara membacanya. Huruf ta, wa antum tutla. Ingat harus didengungkan 3 harokat. Wa antum tutla. Huruf ta. Azwajan thalathatan. Azwajan thalathatan. Min ju'in. Huruf dal. Min duniha. Dal. Min dhurriyatin. Zai. Inzalaltum. Huruf sin. Qawlan sadidan. Shin. Idzan syatata. Saya ulangi. Idzan. Jadi bersiap-siap mengucapkan huruf shin dan digantung atau samar. Shad.
man salaha, man salaha. Dhad, wa kullan darabna, wa kullan darabna. Huruf ta, halalan tayyiban, halalan tayyiban. Huruf dha, hum yanzuruna, hum yanzuruna. Huruf fa, fatanfa'ahu dzikra, fatanfa'ahu dzikra. Jadi huruf fa itu bibir bawah itu bertemu dengan gigi atas atau gigi seri atas bertemu dengan bibir bagian bawah. Nah, ketika samar atau ikhfa itu bibir dan gigi itu tidak bertemu. Fatang, bukan fatang. Fatang fa'ahu. Oke, lanjut. Huruf qaf. Min qablikum, min qablikum. Jadi dibaca min, ng, min qablikum. Huruf qaf dan huruf kaf sama. Khairan kathiran, khairan, ng. Khairan kathiran, khairan kathiran. Oke, demikianlah pelajaran nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf-huruf hijaiyah. Silakan subscribe channel ini agar tidak ketinggalan video-video kami selanjutnya. Dan jangan lupa komen apabila ada pertanyaan, kritik dan saran. Serta jangan lupa share ke teman-teman kalian agar video ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan mendapatkan amal jariah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oke, cukup sekian. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.